Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Bersari Bidayah dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik ya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita ya, keluarga besar Akar Emas Semesta yang berada di NTB ya. Beliau mengirimkan foto ya penyemayan yang berumur 29 hari yang harusnya sudah mulai tumbuh 4-5 daun, akan tapi ya tidak tumbuh efektif. Maka dari itu juga itu merupakan suatu hal yang mungkin juga yang menjadikan saya juga sedih lah ya gitu ya. Jadi saya akan sedikit sharing untuk beliau dan juga untuk teman-teman semuanya yang mengalami hal serupa. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa jadikan catatan untuk kita semuanya apabila kita mengalami hal serupa. Bagaimana cara agar penyemayan kita itu tumbuh subur? Insya Allah mungkin dengan segala kekurangan saya akan jawab ya. Tapi ini hanya beberapa saja ya, tidak semuanya. Alhamdulillah yang lain ya tumbuh subur sangat luar biasa. Saya pun merasa bahagia. Tapi tidak menutup kemungkinan antara hidup dan mati itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berikhtiar semampu dan sekuat mungkin ya, seperti itu. Apabila memang tidak kunjung tiba kesuburannya, mungkin kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak harus kita putus asa ataupun patah arang dengan apa yang kita hadapi. Pada hakikatnya budidaya jahe merah ataupun budidaya tanaman-tanaman lain, kita itu bukan dituntut ya, tapi kita diajak untuk mengenal mereka lebih dekat lagi ya, mengenal tanaman-tanaman lebih dekat lagi. Berarti ya kita diajak untuk mengetahui bagaimana bagaimana perkembangan ya akan kesuburan, akan pertumbuhan tanaman-tanaman kita. Sekali lagi, apabila kita mengalami hal seperti itu, berarti kita diajak untuk lebih dekat lagi dengan mereka ya, dengan tanaman-tanaman. Baik, langsung saja ya, mungkin dengan segala kekurangan saya akan jelaskan kenapa sih bisa ya semayan umur 29 hari tapi tidak kunjung subur. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, media ya. Medianya seperti apa? Medianya apa saja ya? Kami sarankan rekan-rekan bisa menggunakan media yang mungkin sudah kami upload ya di video-video ataupun konten-konten sebelumnya. Itu medianya pakai kambing, sekam bakar ataupun sedotan kayu, itu diaduk ya. Setelah diaduk ya, baru rekan-rekan bisa langsung menyusun di bedengan ataupun ya di media yang akan kita semai seperti itu. Itu setebal apa? Kalau kita ya jujur aja, kita tebalan media kita itu lebih daripada 6 cm. Bahkan yang di pekarangan saat ini kita menggunakan media itu ketebalan 8 cm ya, untuk sebagai dasar ya, alas bibit rimpang jahe merah yang akan kita letakkan itu 8 cm. Itu banyak poin sekali rekan-rekan yang bisa kita dapatkan ketika kita menyemai ya dengan media yang lebih tinggi ya, media alas lebih tinggi. Itu akan menyumbangkan nutrisi yang luar biasa. Yang pertama, yang kedua, ketika pemanenan itu mudah ya. Jadi akar itu tidak banyak terputus ya. Karena apa? Media tersebut sangat gembur gitu ya, sangat luar biasa lah. Jadi banyak poin yang kita bisa dapatkan. Jadi Kang Syarif, kira-kira berapa ketebalan media yang paling bagus? Ya semakin tinggi semakin bagus, tapi nggak boleh tingginya melebihi tinggi kita gitu ya. Intinya ya minimal 6 cm lah ya. Kalau kita di rumah itu dengan ketinggian 8 cm rekan-rekan. Jadi banyak poin yang kita bisa dapatkan. Jadi sumbangsi nutrisi pun bagus ya rekan-rekan. Terus selanjutnya poin-poin selanjutnya adalah penimbunan ya, ataupun penaburan media setelah rimpang disusun ya. Penaburan media setelah rimpang disusun ini masih mengenai media. Jadi bisa jadi teman-teman semuanya juga menabur media itu terlalu tipis ya, terlalu tipis sehingga banyak pembusukan. Mungkin rekan-rekan ingat ya, ketika rekan-rekan semuanya tidak mengontrol dan memantau dengan baik semayannya, bisa jadi rimpangnya busuk. Karena rimpang yang menonjol itu apabila kena matahari, sepengalaman kami dan sepengalaman rekan-rekan anggota Karmas Semesta juga mengatakan gitu, ketika matahari itu menyorot
terhadap rimpang yang menonjol itu mengalami pembusukan. Nah, ketika teman-teman nggak kontrol, ketika ada pembusukan teman-teman nggak tahu dan jahe itu sudah menjadi media gitu, nggak kerasa itu jahe yang membusuk gitu loh. Ya kan, jadi rekan-rekan juga harus teman-teman semuanya harus benar-benar mengontrol dan merawat dengan baik ya, agar hasil dari penyemaian itu juga baik seperti itu ya. Jadi ketebalan medianya, berapa sih ketebalan media? Sudah kami jelaskan juga di konten sebelumnya, kami melaksanakan dengan 2 cm. Terus juga teman-teman ya, peletakan rimpang, jangan sampai peletakan rimpangnya salah ya, harus terlentang ya. Terlentang itu apa ya? Nangkara itu sebenarnya ya, berebahan ya, merebah ya. Jadi jangan sampai berdiri ya. Bisa jadi rimpang yang kita letakkan itu posisinya salah ya, misalnya seperti ini, bisa jadi dia tumbuh bakal mata tunas di bawah gitu ya, di bawah yang kita letakkan dengan salah seperti itu ya. Jadi dia bisa tumbuh ke bawah. Nah, itu otomatis nggak tumbuh bisa jadi ya. Maka dari itu peletakan harus baik dan benar rekan-rekan peletakannya. Terus juga mungkin bisa disebabkan juga mungkin penyiraman ya. Kita menyarankan penyiraman di ahad pertama ketika peletakan itu rekan-rekan bisa menyiram dengan cairan ZPT, karena akan sangat membantu untuk merangsang akar teman-teman ya. Dan juga di ahad yang keduanya, ini ahad pertama misalkan kita penyiraman hari Senin. Hari Senin disiram, maka Senin depannya disiram dengan air cucian beras ya. Terus Senin depannya dengan ZPT lagi. Senin depannya dengan air cucian beras. Jadi bergantian ZPT, air beras, ZPT, air beras seperti itu. Sampai kapan? Biasanya efektivitas untuk kita pindahkan itu selama 45 hari ya. Umur semaian itu 45 hari. Kurang lebih ada 6 minggu ya. 6 ahad di situ, maka setiap ahad itu, setiap minggu itu bergantian ZPT, air beras, ZPT, air beras. Bagaimana Kang saya kalau seminggu itu 2 kali? Boleh juga ya, bagus juga seminggu 2 kali ya. Insya Allah akan merangsang akar, memperkuat rimpang sehingga bisa tumbuh subur ya, itu catatan. Terus rekan-rekan, apabila penyiraman juga jangan terlalu banyak sehingga lembab ataupun becek ya. Kenapa demikian? Itu akan menurunkan nutrisi yang ada di media semaian. Jadi nyiramnya secukupnya aja, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Khairul umuri awsatuha. Ambil yang pertengahannya saja ya. Dirasa lembab cukup, nggak usah terlalu banyak. Wah, mentang-mentang pengen suburnya disiramnya semaunya. Ya kan? Disiramnya sampai ya meluber itu tidak baik juga rekan-rekan. Itu bisa ya menghilangkan nutrisi ataupun kandungan yang ada di media semaian. Mungkin itu saja dulu ya rekan-rekan. Ya intinya apa yang kami sampaikan di SOP ataupun di konten-konten itu mohon dilaksanakan dengan baik sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bisa jadi keluhan-keluhan yang kita alami itu rekan-rekan tidak menjalankan dengan baik ya. Bisa jadi juga ketika nonton konten saya di skip nih sehingga tertinggal poin-poin yang mungkin dirasa penting ataupun tidak penting yang menizin ya. Jadi jangan sampai di skip ya teman-teman, supaya tidak ada poin-poin yang tertinggal. Jujur aja rekan-rekan, saat ini saya berada di Jambi nih ya. Di Jambi ini belajar sampai 3 hari loh untuk menguasai di sini ya. Luar biasa, 3 hari itu kita menizin ya. Kita benar-benar lakukan dengan sedemikian rupa. Jadi kalau teman-teman belajarnya di YouTube ini kayaknya dirasa masih kurang maksimal kalau di skip. Makanya teman-teman kalau bisa jangan di skip ya, agar penyampaian yang kami yang sampaikan itu juga tidak ada yang terlewat hal yang penting ya. Berikut pun rekan-rekan ketika menyimak konten-konten apapun yang bermanfaat untuk rekan jangan di skip ya, agar tidak tertinggal dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke, itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya doakan apapun yang rekan-rekan lakukan khususnya di semaian ya, mudah-mudahan tumbuh subur, mudah-mudahan juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Kurang lebihnya saya Abdul Syed Hidayat mengucapkan mohon maaf ya apabila ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.